Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shen Shubing menggunakan langkah ruang dan waktu. Setiap kali dia mengayunkan pedang, dia memotong tangan kanan musuh. Shen Shuzhen sudah terlatih menjadi assassin. Dia seperti hantu yang menusuk musuh dengan pedangnya. Tang Mengyi, Song Wuxiao, dan Sui Jian, mereka dikelilingi oleh musuh, tetapi justru mereka bertiga yang mengalahkan musuh. Dan Te Xianer menggunakan sayap cahaya suci. Dia seperti malaikat sambil memegang pedang. Tubuh Nagong Yukin mengeluarkan aura kuno. Dia memegang pedang Dewa Hong Huang dan mulai mengalahkan musuh. Hanya dalam waktu singkat, tersisa 26 orang dari istana tidak terbatas yang masih baik-baik saja. 26 orang itu menatap Dongguo Kunlun yang bertarung sengit dengan Raja Beruang Naga. Lalu mereka berteriak, "Wakil kepala istana, kekuatan ketujuh wanita ini terlalu kuat." Dongguo Kunlun yang mendengarkan hal itu membuat dia sangat marah. Dongguo Kunlun menampar dada Raja Beruang Naga dengan keras. Dada Raja Beruang Naga mengeluarkan darah dan tubuhnya setinggi 900 kaki jatuh ke tanah. Raja Beruang Naga berkata, "Tuan, tolong, aku akan mati." Tanyun yang hendak bergerak tiba-tiba mendengar suara Raja Beruang Naga di benaknya. "Tuan, aku hanya berpura-pura. Aku pasti akan mengalahkan benda tua ini." Mendengarkan hal itu, Tanyun berubah menjadi bayangan dan mengejar para bawahan Dongguo Kunlun. Pada saat ini, Dongguo Kunlun berteriak pada bawahannya, "Kalian tidak berguna. Lebih dari 100 orang, bahkan tidak bisa berurusan dengan 7 gadis. Wakil kepala istana ini akan menghabisi beruang ini terlebih dahulu, kemudian membantu kalian." Kekuatan spiritual berwarna ungu keluar dari tubuh Dongguo Kunlun. Dia melesat ke arah Raja Beruang Naga yang tampaknya sekarat di pegunungan. Ketika Dongguo Kunlun muncul ribuan kaki di atas Raja Beruang Naga, dia melambaikan telapak tangannya. Tiba-tiba, telapak tangan ungu raksasa 300 kaki muncul dan melesat ke arah Raja Beruang Naga. Setelah Dongguo Kunlun melesatkan serangan itu, dia naik ke udara dan bersiap untuk menyelamatkan para bawahannya. Dongguo Kunlun tidak melihat Raja Beruang Naga karena dia sangat percaya diri. Raja Beruang Naga pasti akan hancur saat terkena telapak tangan raksasa miliknya. Raja Beruang Naga yang awalnya sekarat, dia mengeluarkan kekuatan spiritual dan langsung muncul di atas kepala Dongguo Kunlun. Dia mengayunkan palu raksasa ke arah Dongguo Kunlun. Dongguo Kunlun terkejut setelah terbang lebih dari 300 kaki di langit untuk menghindari palu pertama. Tetapi tiba-tiba, palu kedua Raja Beruang Naga muncul di atas kepalanya. Dongguo Kunlun yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia mengangkat telapak tangan kanannya tinggi-tinggi dan berkata dengan tajam, "Segel abadi iblis ungu." Segera, segel raksasa 100 kaki naik ke langit dan menabrak palu raksasa. Segel abadi iblis ungu terkoyak dan pecah berkeping-keping. Saat Dongguo Kunlun hendak pergi, dia mendengar suara bawahannya, "Wakil kepala istana, tolong bantu kami." Kemampuan Tanyun untuk melompati tantangan benar-benar terlalu kuat. Lebih dari 20 bawahan Dongguo Kunlun terjatuh dari langit seperti layang-layang terputus. Pada saat berikutnya, Tanyun, Shen Shubing, dan Shen Shuzhen mengepung Dongguo Kunlun. Pada saat ini, Tanyun mengirim transmisi suara pada para gadis. Ayah mertua Suyu mengatakan bahwa ada seorang lelaki tua yang memegang jimat untuk menyerang gerbang alam rahasia jiwa ilahi. Lelaki tua itu pasti orang ini. Jadi kalian semua harus berhati-hati. Tanyun berkata, "Shubing, Shuzhen, Yukin, dan Mengyi, kalian di alam eklusion tingkat kelima. Kalian bersama denganku dan Raja Beruang Naga akan melawan Dongguo Kunlun. Xian, Xiao, Xianer, kalian berada di alam eklusion tingkat keempat. Kalian hadapi musuh lainnya dan jangan biarkan mereka melarikan diri." Xian, Xiao, dan Xianer dengan cepat pergi ketika mereka mendengarkan kata-kata itu. Pada saat ini, Dongguo Kunlun melihat sekeliling pada Tanyun, Shubing,
Suzhen, Yukin, Mengyi, dan Raja Beruang Naga. Lalu dia berkata, apakah kalian pikir hanya dengan kekuatan di alam eklusion tingkat kelima dapat menghabisi wakil kepala istana ini? Kalian hanya bermimpi. Dongwu Kunlun tertawa dan berkata lagi, wakil kepala istana ini akan membiarkan kalian merasakan kekuatan dari orang di alam eklusion tingkat sempurna. Dari sudut pandang Dongwu Kunlun, dia tidak menganggap Tanyun dan keempat gadisnya sama sekali. Sebelum Dongwu Kunlun bisa menyelesaikan kata-katanya, Tanyun tiba-tiba menggunakan mata Dewa Hongmeng. Kekuatan jiwa Tanyun 10% lebih kuat dari orang di alam eklusion tingkat sempurna. Tiba-tiba, pikiran Dongwu Kunlun bergetar dan dia merasa pusing. Dongwu Kunlun berbalik ke samping, lalu tangan kirinya tiba-tiba terbuka dan didorong ke arah Tanyun. Setelah Tanyun merasakan aura kuat dari telapak tangan Dongwu Kunlun, tiba-tiba tubuh Tanyun melonjak hingga 300 kaki dan melesatkan tinjunya. Ketika tinju dan telapak tangan bertemu, badai energi besar meledak menyebabkan ruang di area 30.000 mil hancur seperti keramik. Dongwu Kunlun berkata, wakil kepala istana ini telah berlatih teknik pemurnian tubuh dari istana tidak terbatas. Tetapi bagaimana mungkin tidak sekuat tubuh fisikmu? Dalam suara terletakkan tulang yang jelas, telapak tangan kiri Dongwu Kunlun menjadi hancur. Di sisi lain, tangan kanan Tanyun masih utuh. Dongwu Kunlun memuntahkan 3 suap darah berturut-turut dan tubuhnya terlempar ke udara. Tanyun bisa menilai bahwa Dongwu Kunlun hanyalah orang di alam eklusion tingkat sempurna biasa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Cincin Qiangkun Dongwu Kunlun menyala. Tanyun sekilas melihat jimat abadi asli tingkat menengah. Tanyun segera mengerti bahwa alasan mengapa gerbang alam rahasia jiwa ilahi dapat dihancurkan itu karena jimat dari istana 6 surga. Tanyun tahu bahwa jimat itu hanya dapat digunakan sebanyak 6 kali. Setiap kali digunakan, maka akan ada satu cahaya yang redup. Sekarang ada 2 cahaya, yang berarti bisa digunakan sebanyak 2 kali. Tepat ketika Tanyun khawatir, Dongwu Kunlun yang kehilangan lengan kirinya meraung. Tanyun, bukankah kamu sangat kuat? Coba rasakan jimat ini. Segera, jimat istana 6 surga mengeluarkan aura yang sangat kuat. Ketika langit bergetar, jimat istana 6 surga mengeluarkan cahaya. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tanyun tidak punya waktu untuk menghindar. Tanyun mengangkat pedang pembantai Dewa Hongmeng. 11 jenis atribut mengalir ke dalam pedang. Kemudian, sebuah cahaya pedang Hongmeng menebas ke arah cahaya jimat. Ketika suara keras membuat gendang telinga sakit, cahaya pedang Hongmeng 11 atribut runtuh. Setelah cahaya jimat menghancurkan cahaya pedang Hongmeng, auranya hanya melemah sedikit dan terus melesat ke arah Tanyun. Tanyun mengepalkan tangannya dengan erat. Kekuatan abadi Hongmeng keluar dan menyelimuti tubuhnya. Kemudian, cahaya jimat menghantam Tanyun. Selain Sensuzhen, para gadis lainnya menangis. Beberapa tulang rusuk di dada Tanyun menjadi hancur. Organ-organ dalamnya bergetar hebat dan tubuhnya terpental ke tanah. Tanyun yang kehilangan kedua lengannya dan terluka parah. Dia terbaring di tanah dengan kepala miring. Tubuhnya berkedut dan darah mengucur dari mulutnya. Tanyun tahu betul, jika dia tidak mengolah tubuh api Hongmeng ke tahap kecil tingkat ke-10, mungkin dia sudah mati. Pada saat ini, Tanyun menggelengkan kepalanya dengan keras, mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan berteriak sambil memuntahkan darah. Subing, Suzhen, Yukin, dan Mengyi, jimat itu adalah jimat abadi asli tingkat menengah. Kalian cepat kemarilah. Mendengarkan hal itu, keempat gadis itu bergegas menuju Tanyun. Pada saat ini, Dongwu Kunlun yang kehilangan lengan kirinya berkata, Tanyun, kamu menghancurkan lengan wakil kepala istana ini. Aku akan menghabisi kamu dan keempat gadismu. Segera, jimat abadi istana 6 surga mengeluarkan cahaya lagi ke arah Suzhen, Subing, Mengyi, dan Yukin. Kecepatannya sangat cepat, sehingga keempat gadis itu tidak mungkin bisa mengelak. Tepat pada saat kritis ini,
Raja beruang naga setinggi 900 kaki menatap Tanyun dan berkata dengan sedih, "Tuan, aku berterima kasih padamu karena bertahun-tahun ini kamu memberiku sumber daya kultivasi. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku akan melindungi ketiga istrimu serta kakak ipar perempuanmu. Meskipun aku pemalu, aku tidak takut mati demi tuanku." Sebelum dia selesai berbicara, Raja beruang naga bergegas dan ingin memblokir cahaya jimat. Tanyun meraung dengan suara serak, "Tuanmu ada di sini. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu mati." Tanyun menahan rasa sakit. Dia tiba-tiba naik ke udara. Tepat ketika cahaya jimat hampir menabrak dada Raja beruang naga, tubuh Tanyun setinggi 300 kaki muncul di samping Raja beruang naga. Tanyun yang kehilangan tangannya menendang Raja beruang naga. Hampir pada saat yang sama, Tanyun dengan keras mengangkat kaki kanannya dan menendang cahaya jimat yang mendekat. 4 gadis menangis begitu keras. Di antara gadis-gadis itu, Sen Subing yang merupakan mantan istri Tanyun. Dia paling tahu orang seperti apa Tanyun itu. Dalam ingatan Sen Subing, ketika Tanyun adalah Hongmeng Supreme, Tanyun menjunjung tinggi persahabatan. Itu sebabnya Sen Subing berpikir bahwa ketika Tanyun dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi abadi, ada begitu banyak bawahan yang lebih suka dihabisi oleh Si Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme daripada menyerah. Sen Subing tahu bahwa suaminya suatu hari nanti akan menguasai alam dewa kembali. Raja beruang naga yang ditendang berteriak seperti anak kecil. Baru sekarang ia mengerti bahwa tuannya benar-benar melindungi dirinya dan bertaruh nyawa. Pada saat yang sama, 7 Raja Monster di dalam pagoda suci sangat tersentuh. Mereka tahu bahwa dalam hidup mereka, mengikuti Tanyun akan menjadi kebahagiaan dan keberuntungan terbesar mereka. Tanpa Tanyun, mereka masih terjebak di tempat yang gelap. Tanyun yang terkena cahaya jimat berkata, "Jini, Musin, King Ying, Wu, Xian Chen, Feng Xiang, Jimei, kalian keluarlah." Tiba-tiba, 7 pedang dewa Hongmeng melonjak keluar dari alis Tanyun dan menekan cahaya jimat. Saat percikan api memercik, cahaya jimat langsung mementalkan 7 pedang dan mengenai kaki kiri Tanyun. Kaki kiri Tanyun hancur, lalu dia berteriak, "Raja beruang naga, gunakan palumu." Pada saat yang sama, Sen Subing berkata dengan tajam, "Adik-adikku, ayo kita gunakan pedang kita." Raja beruang naga mengayunkan 2 palu hitam raksasa ke arah cahaya jimat. 7 gadis mengeluarkan pedang mereka dan mengayunkannya ke arah cahaya jimat. Tidak peduli seberapa kuat cahaya jimat, ia tidak dapat menghancurkan pedang dewa Hong Huang yang Nanggong Yukin bawa. Akhirnya cahaya jimat dapat dihancurkan. Tanyun yang kehilangan kedua tangan dan kakinya memuntahkan darah dan tubuhnya jatuh ke gunung. Ke-7 gadis dengan cepat menukik ke arah Tanyun. Pada saat ini, Dongwu Kunlun yang kehilangan lengan kirinya, dia berdiri di udara dan berkata, "Tanyun, wakil kepala istana ini harus mengatakan, Sekte Suci Wangfu benar-benar membuatku terkejut. Pertama-tama, jika bukan karena kepala istana 6 surga yang memberiku sebuah jimat, aku tidak mungkin bisa menerobos gerbang alam rahasia dengan cepat. Kedua, wakil kepala istana ini berpikir bahwa lebih dari 20 juta murid di alam rahasia jiwa ilahi dapat dihabisi. Tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku hanya bisa menghabisi lebih dari 1 juta. Tanyun, wakil kepala istana ini mengakui bahwa aku terlalu meremehkanmu. Meskipun kamu telah menghabisi lebih dari 130 orang dari istana tidak terbatas, tetapi pada akhirnya kamu tetap kalah." Dongwu Kunlun memandang Sen Subing dan para gadis lainnya. Lalu dia berkata, "Wakil kepala istana ini akan mencicipi gadismu di depan matamu. Setelah wakil kepala istana ini bermain dengan gadismu, aku akan menyerahkan dirimu pada kepala istana sangguannya." Setelah itu, Dongwu Kunlun melesat menuju para gadis.
Tanyun yang kehilangan anggota tubuhnya berkata, "Jangan terlalu cepat senang." Setelah berbicara, Tanyun berteriak, "Subing, Raja Beruang Naga, dan Yukin, kalian bertiga serang dia." Raja Beruang Naga, Sen Subing, dan Nagong Yukin mengeluarkan kekuatan spiritual mereka. Tanyun mengeluarkan pagoda suci dan berkata pada Raja Kelabang Haus Darah, "Bawa aku ke lantai 12. Raja Kelabang Haus Darah terbang keluar dari lantai 12. Lalu dia membawa Tanyun masuk ke dalam lantai 12. Pada saat yang sama, Tanyun dengan cepat pulih dari luka-lukanya. 1 hari di dunia luar sama dengan 8 bulan di dalam pagoda. Lengan dan kaki Tanyun yang hilang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang rusuk yang patah di dadanya juga mulai pulih. Tanyun bergumam, 1 hari di dunia luar, itu berarti 240 hari di dalam pagoda. 1 jam di dunia luar, itu artinya 20 hari di dalam pagoda. Dengan cederaku saat ini, aku bisa pulih paling lama dalam 5 hari. Itu berarti jika di dunia luar, aku dapat pulih paling lama 2 menit. Dongguo Kunlun yang kehilangan lengan kirinya sedang melawan Raja Beruang Naga dan 7 gadis. Nagong Yukin memegang pedang Dewa Hong Huang dan menggunakan teknik pedang Dewa Hong Huang. Segera, cahaya pedang yang kuat melesat ke arah Dongguo Kunlun. Dongguo Kunlun melambaikan tangannya. Lalu sebuah tangan raksasa yang dibentuk dari kekuatan spiritual menghancurkan cahaya pedang milik Nagong Yukin. Raja Beruang Naga muncul di depan Nagong Yukin. Dia mengayunkan palunya. Setelah menghancurkan telapak tangan raksasa, dia dengan agresif menyerang Dongguo Kunlun. Pada saat ini, Dante Sianer menggunakan teknik pedang abadi. Dalam sekejap, cahaya pedang beratribut kuno melesat ke arah Dongguo Kunlun. Dongguo Kunlun melambaikan tangan kanannya. Telapak tangan raksasa ungu menghancurkan cahaya pedang dan terus melesat ke arah Dante Sianer. Sen Subing memegang Dante Sianer dan menjauh. Tangan raksasa itu meledak dan mencangkup area seluas 90.000 kaki. Dante Sianer memandang Sen Subing dan berkata dengan cemas, "Kakak Suzhen dan kakak Mengyi masih di belakang." Sen Subing melepaskan Dante Sianer. Lalu dia berkata, "Kamu, Xian dan Xiao jangan ke sana." Saat Sen Subing dan Nagong Yukin bergegas, mereka tiba-tiba mendengar suara Dongguo Kunlun yang berkata bahwa telinganya terpotong. Ternyata itu ulah Sen Suzhen. Dongguo Kunlun meraung, tubuhnya terbalik di udara, dan sebuah telapak tangan menampar bahu kiri Sen Suzhen. Bahu Sen Suzhen terkoyak, lalu dia terbang menjauh. Dongguo Kunlun berkata, "Jika kamu tidak menyakiti telinga lelaki tua ini, aku mungkin tidak akan menghabisimu. Aku akan menempatkanmu di sofa dan memanjakanmu. Tetapi sayang sekali kamu menyakiti lelaki tua ini. Kamu harus mati." Dongguo Kunlun melesat ke arah Sen Suzhen, tetapi Tang Mengyi muncul di belakang Dongguo Kunlun. Tangan kiri Tang Mengyi menari-nari seperti kilat. Segera, kekuatan besar dengan cepat mengembun dari tubuhnya, membentuk tirai suci dengan diameter 30 kaki, seperti bola transparan, dan menyelimuti dirinya. Tang Mengyi yang berada di dalam tirai cahaya memegang pedang dan mengayunkannya. Segera, tirai cahaya menelan Dongguo Kunlun yang mengejar Sen Suzhen. Setelah ditelan oleh tirai cahaya, Dongguo Kunlun yang tingginya 20 kaki terluka. Sen Subing menangkap Sen Suzhen. Lalu dia berkata, "Kakak, apakah kamu terluka parah?" Sen Suzhen berkata, "Kakak baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang diriku. Pergi dan bantu Mengyi." Kemudian, Sen Suzhen terbang menjauh dengan gemetar. Sen Subing menggunakan langkah ruang dan waktu. Lalu tubuhnya menjadi transparan dan menghilang. Pada saat ini, Dongguo Kunlun yang dipenuhi memar. Dia berbalik dan ingin mengejar Tang Mengyi. Nagong Yukin melesatkan cahaya pedang ke arah Dongguo Kunlun. Dongguo Kunlun tiba-tiba menoleh untuk menghindari cahaya pedang. Dongguo Kunlun yang marah sangat kesal sehingga dia menargetkan Tang Mengyi. Dia menghilang dan tiba-tiba muncul di samping Tang Mengyi, lalu melemparkan tinjunya ke arah Tang Mengyi. Tidak ada keraguan bahwa Tang Mengyi akan mati jika terkena. Pada saat ini, ekor Raja Beruang Naga tiba-tiba membungkus Tang Mengyi. Pada saat yang sama, Raja Beruang Naga mengayunkan palu raksasa ke arah Dongguo Kunlun.
ketika Dongwu Kunlun buru-buru menarik tangannya dan melangkah mundur. Tiba-tiba, niat membunuh yang dingin datang dari belakangnya. Itu Shen Shubing yang tiba-tiba keluar dan menusuk Dongwu Kunlun. Dongwu Kunlun mengeluarkan seteguk darah, lalu dia meraung, "Orang tua ini harus menghancurkanmu." Dongwu Kunlun mengejar Shen Shubing dan melemparkan telapak tangannya ke arah Shen Shubing. Dada Shen Shubing terkoyak, tubuhnya yang lembut jatuh ke pegunungan. Ketika Shen Shubing mencoba untuk bangun, dia tetap tidak bisa bangun. Dongwu Kunlun setinggi 20 kaki menginjak Shen Shubing dengan kakinya yang besar. Beberapa gadis yang terluka menangis dan menjerit. Dongwu Kunlun tertawa dan berkata, "Dia akan mati." Pada saat kritis ini, Tanyun keluar dari pagoda suci dan berteriak, "Yang mati itu bukan istriku, tapi kamu." Saat berikutnya, Tanyun yang lukanya belum sembuh muncul di depan Shen Shubing. Tanyun tiba-tiba menarik kaki raksasa Dongwu Kunlun yang menginjak Shen Shubing. Ketika suara tulang pertama terdengar, tulang kaki kanan Tanyun belum sembuh justru patah. Saat bunyi tulang kedua terdengar, betis kanan Dongwu Kunlun juga patah. Ketika suara jeritan Dongwu Kunlun baru saja terdengar, kekuatan abadi Hongmeng di tubuh Tanyun mengalir deras ke tangan dan jarinya. Lalu Tanyun mengubah tangannya menjadi cakar dan menggerakkan tangannya untuk meraih dada Dongwu Kunlun. Tanyun berkata, "Kamu menyakiti wanitaku, aku akan mencabik-cabikmu." Dada Dongwu Kunlun yang dicakar Tanyun menjadi semakin parah. Dongwu Kunlun menahan rasa sakit yang luar biasa, lalu dia melayang ke udara. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, sosok bayangan naik ke langit dan menebas pedangnya ke arah leher Dongwu Kunlun. Bayangan itu tidak lain adalah Toba Yingying. Dongwu Kunlun berkata, "Hanya gadis di alam eklosion tingkat keempat." Sosok Dongwu Kunlun melintas. Setelah menghindari pedang Toba Yingying, dia memukul dada Toba Yingying dengan telapak tangan. Suara ledakan keras terdengar, tubuh Toba Yingying hancur. Dongwu Kunlun menatap Tanyun dan tertawa. Dongwu Kunlun berhenti tertawa. Dia melihat bahwa Toba Yingying yang telah hancur berkeping-keping oleh telapak tangannya sekarang kembali utuh. Dongwu Kunlun kaget dan panik. Sangat sulit baginya untuk memahami mengapa Toba Yingying tidak mati dan tidak bisa dihancurkan olehnya. Toba Yingying memegang pedang dan menebasnya ke arah leher Dongwu Kunlun. Meskipun Dongwu Kunlun lolos dari serangan fatal, dia mengalami luka dalam di sisi kiri lehernya dan darah menyembur dari lukanya. Segera setelah itu, Toba Yingying melintas dan muncul di belakang Dongwu Kunlun. Dia menebas bagian belakang leher Dongwu Kunlun dengan pedang. Dongwu Kunlun buru-buru menghindari pedang, tetapi hembusan angin bertiup dari atas kepalanya bersamaan dengan gelombang panas. Itu Tanyun yang menggunakan tubuh api Hongmeng dan menginjak Dongwu Kunlun. Dongwu Kunlun tahu bahwa tulang Tanyun sangat keras. Dongwu Kunlun yang tingginya 20 kaki menghantamkan tinju kanannya yang besar ke arah tulang kaki besar milik Tanyun. Teriakan Dongwu Kunlun terdengar dan tangannya terkoyak. Kemudian, Tanyun memegang Dongwu Kunlun dengan kuat di tangannya. Tanyun berdiri di udara. Tangan kanannya mengepal erat. Seluruh tubuh Dongwu Kunlun berderit, seolah akan meledak kapan saja. Saat Tanyun terus mengerahkan kekuatannya, darah terus mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut Dongwu Kunlun. Dongwu Kunlun panik dan memohon, "Kepala Sektetan, orang tua ini mengaku salah. Tolong jangan habisi aku. Orang tua ini sudah berada di alam eklosion tingkat sempurna. Hanya setengah langkah lagi untuk naik ke alam abadi. Orang tua ini bersumpah bahwa selama kamu tidak menghabisiku, orang tua ini bersedia mengenalimu sebagai Tuhan." Meskipun Dongwu Kunlun bisa menebak bahwa Tanyun tidak akan memaafkannya, tetapi dia masih berharap akan secercah harapan. Tanpa menunggu Dongwu Kunlun selesai berbicara, Tanyun meraung, "Kamu memimpin orang-orang istana tidak terbatas dan menghabisi lebih dari 1 juta muridku." Tangan kanan Tanyun tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Setelah meremukkan seluruh tubuh Dongwu Kunlun, dia melemparkan Dongwu Kunlun ke antara pegunungan. Tubuh Dongwu Kunlun setinggi 20 kaki dengan cepat kembali ke ukuran normalnya. Dia berbaring di tanah dengan lemah.
Kepalanya terus berdenyut dan berkata, "Kepala Sektitan, tolong jangan habisi aku. Aku benar-benar akan menjanjikan segalanya padamu." Tanyun mendarat di sebelah Dongwu Kunlun. Tubuhnya yang 300 kaki juga berubah menjadi normal. Pada saat ini, Toba Yingying melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 tetes cairan kehidupan. 2 tetes cairan kehidupan melayang di samping Tanyun dan Sensuzen. Toba Yingying tahu bahwa cairan kehidupan tidak boleh digunakan untuk orang yang organ dalamnya terluka parah. Jika tidak, cairan kehidupan justru akan membuat orang itu mati. Karena itu, Toba Yingying hanya memberikan pada Tanyun dan Sensuzen yang kehilangan lengan. Tanyun dan Sensuzen melambai pada cairan kehidupan di depan mereka. Segera cairan kehidupan berubah menjadi 2 kabut yang diisi dengan aura kehidupan yang kuat dan menutupi mereka berdua. Hanya dalam 3 napas, Tanyun menumbuhkan tulang kaki kanan yang patah, daging, dan darah tumbuh di kedua lengan dan kaki. Sensuzen juga sama. Setelah Tanyun pulih dari cederanya, dia menendang Dongwu Kunlun dengan kaki kirinya. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak selangkangan Dongwu Kunlun. Dongwu Kunlun berteriak kesakitan. Tanyun berkata, "Ketika kamu memukul wanitaku, aku sudah memutuskan akan menghabisimu." Begitu Tanyun selesai berbicara, Tanyun membalik tangan kanannya dan menusukkan pedang ke mulut Dongwu Kunlun. Memikirkan jutaan murid yang mati dan kata-kata Dongwu Kunlun yang ingin menikmati wanitanya, itu membuat Tanyun semakin marah. Tanyun menebas mata Dongwu Kunlun dengan pedangnya. Kemudian, Tanyun menendang Dongwu Kunlun ke arah para orang-orang dari istana tidak terbatas yang terluka parah saat ini. Pada saat ini, orang-orang dari istana tidak terbatas melihat Dongwu Kunlun. Lalu mereka berkata, "Kepala Sektitan, perintah untuk menghabisi jutaan murid Sekte Suci Huangfu semuanya diperintahkan oleh Dongwu Kunlun. Kepala Sektitan, kami semua sangat takut padanya. Dia adalah wakil kepala istana. Kami tidak berani mengabaikan perintahnya." Menghadapi permohonan, Tanyun memegang pedang dan berjalan menuju kerumunan. Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah jika kalian dipaksa. Pertama-tama, demi istana 6 surga, kalian melakukan kejahatan terhadap Sekte Suci Huangfu dan menghabisi murid-muridku. Itu adalah fakta yang tidak dapat diubah." Tanyun segera menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan mereka. Lalu dia berkata, "Katakan satu persatu di mana keluarga kalian, lalu di mana keluarga wakil kepala istana kalian ini." Setelah itu, semua orang dengan jujur memberitahu Tanyun di mana anggota keluarga mereka dan keluarga Dongwu Kunlun berada. Tanyun berkata dengan dingin, "Yingying, apakah kamu ingat lokasi keluarga mereka?" Toba Yingying berkata, "Tuan bawahan ini mengingatnya." Tanyun melepaskan kendali mata Dewa Hongmeng. Lalu dia berkata, "Setelah kami mengalahkan musuh yang mengganggu, kami akan menghancurkan semua keluarga kalian. Aku Tanyun ingin membiarkan keturunan semua orang dari istana tidak terbatas dikuburkan bersama dengan jutaan muridku." Pada saat ini, Sen Subing yang terluka parah menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Lalu dia berkata dengan lemah, "Tidak, jangan habisi orang-orang yang tidak bersalah." Mendengarkan hal itu, orang-orang dari istana tidak terbatas buru-buru menangis dan memohon belas kasihan. "Kepala Sektitan, istrimu benar, jangan habisi keluarga kami." Tanyun menghilang dalam sekejap. Dia muncul di samping Sen Subing. Dia membungkuk dan memeluk Sen Subing dengan lembut. Lalu dia membawa Sen Subing menuju pagoda suci. Tanyun berkata, "Subing, aku ingin menjelaskan kepada semua manusia di benua hukuman surgawi bahwa mereka yang melanggar Sekte Suci Huangfu, mereka akan dihabisi. Aku ingin seluruh benua tahu apakah itu manusia atau monster. Mereka yang mengganggu Sekte Suci Huangfu akan menghadapi konsekuensinya. Aku tahu bahwa ada banyak orang yang tidak bersalah, tetapi aku masih ingin melakukannya. Dengan kecepatan kita akan memakan waktu paling lama beberapa dekade untuk naik ke alam abadi. Sebelum kita naik, aku akan mengendalikan benua hukuman surgawi dan juga menahan mereka yang ingin memberontak." Pada saat ini, kecuali Sen Subing yang berada di pelukan Tanyun,
Tidak ada yang melihat bahwa Tanyun saat ini juga menangis. Tanyun memeluk Sen Subing dan terus berjalan menuju pagoda suci. Air mata menetes di wajah Sen Subing satu demi satu. Sen Subing tahu bahwa Tanyun memilih untuk menjadi kejam sekali ini supaya murid-murid sekte suci Wangfu tidak diincar lagi. Sen Subing mengulurkan tangannya dengan gemetar dan menyeka air mata Tanyun. Lalu dia berkata dengan lemah, "Aku mengerti." Ketika Tanyun membawa Sen Subing ke lantai 12, ada suara ejekan dari orang-orang istana tidak terbatas. Tapi Toba Ying yang sedingin es, dia memegang pedang dan memotong lidah orang yang berbicara. Toba Ying melirik semua orang dan berkata dengan dingin, "Aku akan membiarkan kalian menyaksikan keluarga kalian dihabisi." Setelah berbicara, Toba Ying menyegel kolam spiritual semua orang. Setelah beberapa saat, Tanyun keluar dari lantai 12 dan muncul di depan para gadis. Tanyun membiarkan para Raja Monster terbang keluar dari pagoda suci. Lalu Tanyun membiarkan semua gadis dan Raja Beruang Naga, kecuali Toba Ying untuk masuk ke dalam pagoda. Saat ini hanya ada Toba Ying dan Tanyun di luar pagoda. Toba Ying menyerahkan cincin Qiangkun dan berkata, "Tuan, semua batu ruang dan waktu ada di dalam." Setelah Tanyun menerima cincin Qiangkun, dia berkata, Ying, kamu segera mencari batu besar setinggi 1000 kaki. Aku akan mengatur ulang gerbang alam rahasia." Setelah Toba Ying menerima perintah, dia terbang ke langit. Tanyun menahan sakit hati. Dia dengan cepat membuat makam besar dengan pedangnya. Segera, tubuh lebih dari 1 juta murid naik ke udara dan terbang masuk ke dalam makam. Kemudian Tanyun membiarkan semua murid terkubur di tanah dan membuat batu nisan. Setelah Tanyun menghela nafas, dia mulai menggunakan batu ruang dan waktu untuk mengatur 2 formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia Murong dan alam rahasia abadi yang telah dihancurkan oleh Dantayu sebelumnya. Pada saat ini, Toba Ying memegang batu besar dan terbang di bawah gerbang alam rahasia. Lalu dia berkata, "Tuan, batunya sudah siap." Setelah Tanyun mengambil langkah, dia muncul di depan Toba Ying dan berkata, "Keluarkan semua pedang suci dan sub abadi." Toba Ying mengeluarkan 10.000 pedang. Sekarang jiwa Tanyun 10% lebih kuat dari alam eklosion tingkat 10 biasa. Dalam satu pemikiran, ribuan pedang terbang dan mulai mengukir pola formasi. Setelah 3 jam, Tanyun berhasil mengatur ulang gerbang alam rahasia. Tanyun tahu jika sang guanya tidak memberi Dongguo Kunlun jimat istana 6 surga, maka gerbang alam rahasia akan sulit dibobol. Pada saat ini, Tanyun memandang Toba Ying dengan cemberut. Lalu dia berkata, "Berapa banyak musuh yang ada di alam rahasia Wangfu?" Toba Ying membungkuk dan berkata, "Ada 211 orang di luar alam rahasia Wangfu." Tanyun berkata, "Apakah ada tanda bahwa gerbang alam rahasia Wangfu akan dibobol?" Toba Ying berkata dengan jujur, "Tidak ada." Tanyun menarik nafas lega. Sen Subing dan para gadis terbang keluar dari pagoda suci. Mata indah Sen Subing mengandung niat membunuh. Dia menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, haruskah kita pergi ke alam rahasia Murong untuk menghabisi musuh terlebih dahulu, atau alam rahasia abadi?" Oke guys, karena nggak ada yang traktir Mimin lewat Saweria, kita langsung ke penutupannya aja ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.